Oke, baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Yautalk untuk season business series. Dan insya Allah malam ini kita akan banyak mendengarkan insight-insight gitu tentang bisnis. Dan kalau misalkan teman-teman melihat kemarin adalah insya Allah bersama Kang Basir gitu. Kang Basir ini merupakan owner dari tijo.co, dan kalau teman-teman pernah coba mungkin produknya atau berseliweran gitu di kanal Facebook dan Instagramnya, ada tuh namanya tijo.co, dan kemudian produknya adalah produk nomor 1, maka ya produk nomor 1 kategori detox pelangsing ya di Shopee, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Insya Allah juga nanti teman-teman juga apabila yang memiliki bisnisnya gitu dan kemudian ingin di scale up dan kemudian ingin dibesarkan secara cepat gitu, insya Allah akan diceritakan gitu oleh Kang Basir. Kalau nggak salah ini dalam waktu setahun ya Kang ya? Iya, alhamdulillah baru 1 tahun 2 bulan Kang. Oke. Jadi start kemarin tuh sekitar Juli kalau nggak salah Kang ya? Juli 2020 kalau nggak salah ya? Iya. Juni, dan produknya udah meledak tuh. Itu kan startnya memang ketika kondisi sedang pandemi tuh. Iya. Dan ternyata Kang Basir adalah salah satu orang yang membuktikan bahwasanya dalam kondisi sulit, tapi Kang Basir bisa melejitkan bisnisnya gitu. Insya Allah. Oke. Tapi sebelumnya mungkin saya, Riko Aditya, sebagai MC yang akan membawa acara pada malam hari ini. Sebelum masuk ke topiknya gitu yang sangat teman-teman tunggu-tunggu semua, mungkin akan menceritakan sedikit gitu ya berkaitan dengan Yayasan Amirul Ummah. Saya boleh share screen dulu mungkin ya teman-teman biar bisa nonton video. Sebentar. Yayasan Amirul Ummah Indonesia merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan syiar Islam, menjadi lembaga filantropi global yang profesional dalam pembangunan umat. Misi kami adalah mengoptimalisasi distribusi Al-Quran untuk terwujudnya One Man One Quran, mewujudkan ketersediaan tempat ibadah yang nyaman, membangun jaringan dan kolaborasi antar lembaga filantropi yang kuat dalam membangun umat, meningkatkan kepedulian dan solidaritas antara sesama umat, dan terwujudnya umat yang terbebas dari buta Al-Quran. Yayasan Amirul Ummah adalah lembaga sosial resmi berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengumpulan bantuan melalui Yayasan Amirul Ummah telah dikelola dengan baik dan disampaikan pada umat yang membutuhkan. Hal tersebut dilaksanakan melalui program Yayasan Amirul Ummah seperti Wakaf Quran Nusantara, kemudian Umat Bangun Masjid, Kotak Sembako Umat, dan sanitasi. Melalui program Yayasan Amirul Ummah, alhamdulillah kami telah menjalankan 268 masjid, 269 pondok pesantren, 482 TPQ, 47 majelis taklim, 7 hunian sementara, dan 116 panti asuhan. Kemudian, program Umat Bangun Masjid merupakan program untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan rumah ibadah. Sejauh ini, pembangunan masjid yang telah terlibat ialah Masjid Nurul Jihad di Lombok, Masjid Miftahul Jannah di Donggala, Masjid Al-Ikhlas di Tasikmalaya, dan Masjid Al-Ma'mun di Garut. Dan terakhir, Kotak Sembako Umat. Kerjasama mitra Amirul Ummah Indonesia dalam pelaksanaan programnya telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra di berbagai daerah, dari lembaga berskala nasional, lokal daerah, hingga luar negeri. Ini merupakan wujud komitmen dari Amirul Ummah Indonesia untuk terus berkolaborasi dalam kerja-kerja kemanusiaan. Amirul Ummah Indonesia berharap
Dengan hadirnya lembaga ini mampu membantu umat secara lebih luas. Baik, teman-teman semua, begitulah singkatnya berkaitan dengan Yayasan Amirul Ummah. Jadi lembaga filantropi baru Yayasan Amirul Ummah, dan memang saat ini sedang berfokus kepada wakaf Quran dan juga pembangunan masjid. Dan sebelumnya nih, sebelum kita mulai lagi nih, alhamdulillah kemarin kita baru menyelesaikan distribusi wakaf Quran, 20.000 wakaf Quran untuk Sulawesi Selatan. Ya, mungkin ini ada sedikit cuplikannya. Sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jauh dari gemerlap dan kota, ada satu kampung yang hidup dengan keterbatasan, namun tetap semangat mengaji Al-Quran. Kampung nelayan. Ya, begitulah mereka bilang. Disinilah, Kak, tempat ayah-ayah kami mencari ikan untuk menyambung kehidupan. Tak jarang kami ikut melaut untuk membantu pekerjaan. Kadang ayah pulang bawa uang. Meski tak jarang, ayah pulang dengan wajah muram. Kata ayah, pendapatan hanya bisa untuk makan, belum cukup untuk membeli Al-Quran. Jadi di TPA kami mengaji bergantian dengan Quran yang sudah mulai usang. Boleh saja hidup serba kurang, tapi kamu harus tetap semangat membaca dan menghafal Al-Quran. Begitu ayah bilang. Tapi sekarang, karena bantuan Al-Quran dari kakak-kakak Yayasan Amirul Ummah, kami tidak lagi mengaji bergantian. Terima kasih, Kak. Doakan kami agar tumbuh menjadi para penghafal Quran yang siap memimpin peradaban. Di sini saya sangat berterima kasih atas adanya bantuan Al-Quran yang kami terima di TKTPA kami. Salam dari kami, si anak nelayan. Baik, alhamdulillah begitulah aktivitas kita pada periode kemarin, di bulan kemarin. Alhamdulillah kita sudah salurkan dari seluruh donatur untuk 20.000 wakaf Quran di Sulawesi Selatan. Dan sekalian mohon doanya juga nih buat dari teman-teman semua, insya Allah di September ini, insya Allah kita akan salurkan kembali 20.000 Al-Quran untuk Aceh gitu. Mohon doanya agar selalu istiqomah untuk bisa membangkitkan semangat-semangat santri penghafal Quran, terkhususnya untuk pelosok negeri. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang, gitu, berdiskusi berkaitan dengan tema yang akan dibawakan, yaitu menghasilkan omset 20 juta per hari, gitu.
Dan ini cocok sekali bagi teman-teman semua yang baru start bisnis ataupun yang bisnisnya gitu-gitu aja. Insya Allah akan kita bedah gitu bareng-bareng nanti dari Kang Basir. Kang Basir udah siap, Kang? Siap, insya Allah, Kang. Siap. Kalau gitu kepada Kang Basir dipersilakan. Oke, saya izin share screen ya, Kang. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah atas kesempatan yang diberikan kepada saya terutama oleh Yayasan Amirul Ummah Indonesia. Luar biasa sekali ya peran Yayasan Amirul Ummah Indonesia untuk kemajuan bangsa kita, karena ya seperti yang kita tahu, jika banyak saudara-saudara kita yang kekurangan di luar sana. Alhamdulillah Yayasan Amirul Ummah begitu perhatian, terutama kepada para pecinta Al-Quran, kepada tahfiz Al-Quran. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan juga memberikan kelancaran, keselamatan, dan diberikan diganjar oleh sebagai amal ibadah yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam acara webinar malam ini dengan saya Muhammad Basir Ahmad, dan temanya malam ini yaitu hasilkan omset 20 juta per hari dari internet. Halo, salam kenal teman-teman. Nama saya Muhammad Basir Ahmad. Saya lahir di Sukabumi 26 tahun yang lalu. Saya lulusan Universitas Pakuan Bogor. Dan hobi saya adalah traveling gratis sama nonton bola. Lalu kesibukan saya saat ini adalah jualan online sambil terus belajar digital marketing. Baik, langsung saja ke pengalaman berbisnis saya. Waktu tahun 2011, saat itu saya sekitar kelas 10 SMA ya. Nah, pada saat itu teman-teman sekelas satu sekolah saya itu masih jarang yang paham bagaimana jual beli online, transaksi jual beli online. Nah, saat itu saya coba beli kaos bola atau jersey bola dari Facebook. Lalu ya karena kualitasnya beda dengan yang biasa dipakai oleh teman-teman saya, waktu itu saya beli kalau nggak salah KW Thailand istilahnya ya. Jadi itu betul-betul imitasi produk original dan kualitasnya jauh berbeda dari yang biasa dipakai teman-teman. Otomatis teman-teman pada nanya dong, itu Basir beli kaosnya di mana sih? Bisa nggak kita beli sama Basir, katanya, pada nanya kayak gitu. Nah, dari situ saya menangkap peluang. Lalu saya bilang sama mereka kalau mereka berminat beli kaos kayak saya ini, bisa ke saya gitu. Saya open order lah, pre-order istilahnya ya kalau sekarang. Dan alhamdulillah dari penjualan kaos bola kecil-kecilan itu ya bisa nambah-nambah uang jajan, terus bisa nambahin juga uang SPP sekolah. Oke, yang selanjutnya saya pada tahun 2012 sampai sekarang saya giat menjadi giveaway hunter atau quiz hunter. Nah, ini maksudnya saya berburu giveaway yang diadakan oleh brand-brand besar seperti Telkomsel, XL, terus kadang dari PT Jarum ya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya waktu SMA tuh ngerintis dari hadiahnya pulsa, baju bola, terus voucher map gitu ya. Saya ngerintis bareng adik saya, dan seiring berjalannya waktu hadiahnya berkembang menjadi handphone gitu, uang tunai, motor, sampai jalan-jalan ke luar negeri. Dan alhamdulillah saya di rumah punya motor, punya handphone gitu, semua nggak pernah beli, semuanya dari hasil giveaway.
terakhir kali saya beli handphone, keluarga saya beli handphone mungkin ketika saya SMA ya. Alhamdulillah. Jadi saya pakai barang-barang dari hasil giveaway ini. Dan biaya kuliah saya bisa dibilang 70% dibiayai dari hasil giveaway ini. Alhamdulillah. Oh iya, lalu si modal berbisnis online saat ini pun tehijo.co full 100% modalnya dari hasil giveaway ini. Jadi saya sering jual barang-barang hasil giveaway saya di Instagram. Instagram saya basir17 underscore. Nah, teman-teman kalau misalnya butuh HP gitu, kadang saya suka share hasil giveaway saya dijual jauh di bawah harga normal. Ya teman-teman boleh follow, barangkali bisa beli hasil hadiah giveaway yang saya dapat ya. Selanjutnya jual beli. Ya kan, kalau masalah mau ngasih giveaway juga ya untuk peserta pada malam ini. Oh iya betul Kang. Sebelum jazakumullah, Kang Rika udah diingatkan. Sebelum saya lupa, saya mau kasih tahu bahwa besok bakal diumumkan 3 pemenang dari teman-teman yang hadir malam ini berupa uang tunai masing-masing Rp100.000 dan 3 paket tehijo.co beserta masker, saffron, dan samponya. Pokoknya semua yang saya jual nanti saya buat paket bundling untuk hadiah teman-teman. Ya. Masya Allah. Jadi caranya gimana Kang Riko? Caranya mungkin nanti teman-teman boleh di screenshot atau boleh di foto gitu ya aktivitas malam ini, dan kemudian nanti teman-teman dapat apa tuh pada malam itu, dapat apa aja gitu malam ini. Dan kemudian nanti di-upload di story teman-teman semua di Instagram. Nanti jangan lupa tag juga @amirulummah.idn dan @tehijo.co ya Kang ya? Ya, betul Kang. Oke. Diulangi lagi ya. Tadi saya sebenarnya diingetin tadi saya kelupaan. Mohon maaf Kang. Kelupaan untuk menyampaikan. Saya juga lupa. Oke. Jadi insya Allah nanti akan ada giveaway dari Kang Basir. Tadi akan dapat paket tehijo.co beserta shampoo dan saffron dan masker ya Mas ya. Betul Dan Kang. kemudian insya Allah akan ada juga uang tunai Rp100.000 per orang untuk 3 orang ya. Nanti insya Allah akan kita pilih. Caranya gimana? Caranya mudah banget. Nanti teman-teman boleh di-share gitu di story-nya teman-teman semua. Malam ini dapat apa? Dan kemudian di-tag pertama di-tag ke amirulummah.idn. Dan kemudian nanti di-tag ke tehijo.co. Ya ntar ditulis di chat ya. Oke. Siap. Silakan dilanjut Kang. Siap. Jazakumullah. Baik, kita lanjut ya. Waktu tahun 2016, waktu kuliah, saya saat itu pernah ngerintis jual beli HP dan motor bekas. Jadi saya gabung forum-forum jual beli di Facebook ya, jual beli di Bogor, jual beli di Sukabumi, di Cianjur, pokoknya jual beli di daerah-daerah sekitar saya. Lalu saya cari orang-orang yang menjual HP atau motor dalam kondisi minus atau dalam kondisi perlu diperbaiki. Nah, saya biasanya analisa dulu apakah barang ini bisa diservis ataukah emang sudah betul-betul rusak. Kalau misalnya masih bisa diservis itu ya, saya beli dalam kondisi rusak, saya perbaiki. Nah, biasanya kalau rusaknya sistem gitu, saya belajar perbaiki sendiri. Kalau misalnya rusaknya hardware-nya, saya biasanya meminta bantuan tukang servis. Nah, setelah barangnya diperbaiki, saya jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, alhamdulillah dari hasil jual beli HP dan motor bekas ini, saya bisa beli motor Vespa klasik ya, Vespa jadul. Walaupun jelek, walaupun butut, alhamdulillah bisa menjadi kendaraan saya selama berkuliah di Bogor. Bisa membantu mobilitas saya selama kuliah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya juga pernah menjadi reseller kaos kaki pada tahun 2017. Nah, jadi ceritanya saya dikenalkan ke salah satu supplier yang lumayan besar,
supplier kaos kaki di Bandung. Lalu saya kenalan sama beliau dan saya ditawari untuk menjadi reseller. Nah, saya menangkap peluang itu, lalu saya cobalah beli dulu beberapa banyak dan saya iklankan di sosial media saya pribadi, lalu di forum-forum jual beli di Facebook, saya cari reseller lagi. Jadi bukan jual ke end user. Nah, alhamdulillah sekali belanja saya bisa puluhan lusin, namun sayangnya hanya bertahan sekitar 4-5 bulanan karena waktu itu saya kuliah lagi sibuk-sibuknya PPL, KKN gitu ya, dan terkendala berbagai hal. Jadi kurang fokus. Nah, selanjutnya saya pernah jualan kopi Toraja juga tahun 2018. Nah, ini salah satu bisnis saya yang menurut saya blunder, yang gagal ya, karena kurangnya perhitungan. Jadi saya belanjanya betul-betul dari Sulawesi, dari Makassar ya. Saya kurang memperhitungkan berapa ongkos kirim, karena kan kopi itu berat ya. Berapa ongkos kirim dari sana gitu. Terus saya juga belum menguasai ilmu marketingnya, digital marketing. Lalu saya juga kurang menguasai produk knowledge-nya masih kurang dan lain sebagainya. Alhasil bisnis ini hanya bertahan sekitar 2 bulan dan kopinya ujung-ujungnya diminum sama keluarga. Nah, ini tapi menjadi pelajaran yang berharga untuk saya. Oh, berarti kalau mau memulai bisnis itu kita harus mempersiapkan ini. Jangan sampai terulang kembali kesalahan jualan kopi Toraja ini. Nah, ini selanjutnya jualan online. Khususnya saya sekarang punya brand tehijo.co. Saya mulai merintis pada tahun 2020 awal. Saat itu ceritanya saya baru lulus kuliah. Februari 2020 itu saya wisuda. Dan Maret atau April gitu kan mulai pandemi ya. Jadi agak bingung juga saya cari pekerjaan karena seperti yang kita tahu bahwasanya yang sudah bekerja pun banyak yang dirumahkan. Boro-boro fresh graduate kayak saya yang belum punya pengalaman bekerja dimanapun gitu bisa dapat kerja dengan mudah. Nah, otomatis saya cari ide gimana kalau saya bisnis online aja gitu, jualan online. Dan saya ingat bahwa sahabat saya waktu SMA itu menguasai ilmu digital marketing karena beliau sering sharing-sharing di Instagram ya, di Facebook. Dan sahabat saya itu tak lain dan tak bukan adalah Kang Riko yang sekarang jadi host acara kita pada malam ini. Jadi beliau itu sangat berperan besar atas bisnis saya saat ini. Beliau memberitahu caranya berbisnis ya, memberitahu caranya memarketkan produk saya gitu. Dan alhamdulillah tehijo.co bisa sampai di titik sekarang ini. Semoga Allah membalas kebaikan Kang Riko dan keluarga. Amin. Jazakumullah Kang. Amin amin ya Allah. Waduh, biasa padahal. Waduh. Coach saya ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa hadiah yang pernah saya dapatkan dari giveaway yang saya tadi ceritakan. Saya pernah dapat motor tracker dari PT Jarum. Saya pernah dapat motor Beat 3 unit sekaligus dari PT XL Aksiata. Lalu pernah juga dapat PS4 7 unit sekaligus dari Pringles. Dan ya ini bulan lalu saya dapat PS5 dari Kopi ABC. Alhamdulillah. Nah, ini pengalaman saya jalan-jalan ke luar negeri gratis bareng artis ya. Ini sama Aliando Paris. Waktu itu saya dapat hadiah jalan-jalan ke Eropa bareng Aliando. Jadi saya jalan-jalan ke Belanda, ke Belgia, lalu ke Prancis. Nah, ini saya ke Disneyland Hong Kong bareng Tias Mirasi. Dan ini saya nonton MotoGP di Sepang, Malaysia tahun 2017 kalau nggak salah. Ini pertama kali saya dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini saya berkesempatan lagi jalan-jalan sama Aliando. Kesempatan untuk naik kapal pesiar bareng Aliando. Alhamdulillah.
Oke, kita lanjut. Kenapa sih nggak bisnis offline aja? Kenapa dari semua pengalaman saya itu semuanya berbasis online? Nah, ini alasannya yang pertama adalah jangkauan bisnis offline itu sangat terbatas. Contohnya kita buka kedai bakso di depan rumah kita. Nah, itu kan jangkauan calon customer-nya itu hanya sekitaran tetangga kita, ya paling besar kecamatan lah, sekecamatan gitu ya. Lalu paling orang-orang yang lewat ke depan rumah kita yang beli bakso kita ini. Sedangkan kalau bisnis online kan kita bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Bisnis offline pun bisa menjangkau seluruh Indonesia, tapi kita harus buka cabang di mana-mana gitu ya. Cost-nya lebih besar, modalnya lebih besar lagi. Lalu, nah ini jika offline kebutuhan modalnya jauh lebih besar. Seperti tadi kita harus, misalnya kalau nggak punya lahan di depan rumah, ya kita harus sewa ruko. Terus kita harus, misalnya kalau mau buka warung bakso tuh harus beli meja, beli kursi, segala macam. Dan kita juga tidak memiliki kebebasan waktu. Saya pernah dengar cerita dari kawan saya yang berbisnis jualan bakso ya. Dia tuh bangun jam 3 subuh, apa jam 2 subuh gitu ya, untuk berbelanja ke pasar. Untuk persiapan berdagang di pagi harinya. Lalu beliau jam 8 buka kedai baksonya dan buka sampai jam 8 malam misalnya. Nah, jam 8 malam itu beliau nggak istirahat. Beliau siapkan bakso untuk dijual besok harinya. Jadi beliau nyetak bakso gitu ya pada malam harinya. Jadi istilahnya kita malah diperbudak oleh bisnis kita sendiri. Kita nggak punya kebebasan waktu untuk keluarga, untuk anak. Jadi makanya saya pilih bisnis online karena fleksibel, bisa dikerjakan dari mana saja, kapan saja. Lalu yang keempat, mudah ditiru oleh kompetitor. Nah, saya juga keluarga saya berpengalaman ya berjualan lalu ditiru oleh banyak kompetitor. Jadi kalau tetangga-tetangga atau orang-orang yang biasa berbisnis ngelihat usaha kita maju itu ya, banyak yang antri, banyak yang beli, otomatis mereka kan tertarik. Wah, bisnis itu ternyata asik juga ya, banyak juga yang beli. Nah, mereka buka lah bisnis yang sama di dekat kita, otomatis kan jadi banyak saingan gitu. Walaupun di bisnis online pun seperti itu. Saya Tejo.co pun pernah 2 kali ditiru oleh kompetitor. Bahkan yang satu itu sangat ekstrimnya nirunya. Dari mulai kemasannya, terus websitenya, sampai bio Instagramnya sama, lalu panggilan ke customer-nya sama itu. Sampai namanya kan saya tehijo.co, dia tuh tehijo.id. Aduh, itu kan benar-benar ditiru ya, dijiplak. Tapi ya tetap aja kalau di dunia online digital marketing tiap orang itu punya strategi marketingnya masing-masing. Nah, kalau kita kalau kita pede, kita punya strategi marketing yang powerful, insya Allah walaupun ditiru mereka nggak akan bertahan lama. Yang terakhir, memerlukan karyawan yang banyak. Nah, ini ada plus minusnya sih. Di satu sisi kita membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, di satu sisi di kacamata bisnis kita membutuhkan cost yang lebih banyak, modal yang lebih banyak lagi untuk menggaji karyawan. Gitu, teman-teman. Nah, ini dia, ini juga alasan saya memilih bisnis online karena per Januari 2021 di Indonesia yang menggunakan sosial media itu sebanyak 170 juta jiwa, 175 juta orang. 170 juta orang dari total populasi Indonesia tahun 2021 ini sekitar 272 juta orang yang saya cek ya. Dan 99,1% ini menggunakan handphone. Nah, ini per Januari 2021 datanya di Indonesia ini dia sosial media platform yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Nah, bayangkan kalau kita bisa memaksimalkan sosial media ini untuk
mendatangkan traffic atau pengunjung ke toko kita. Kita memaksimalkan Instagram, Facebook gitu ya, YouTube mungkin, terus Telegram, TikTok. Nah, itu kan bisa teman-teman bayangkan sangat besar potensinya ya untuk mendatangkan traffic. Nah, ini dia jika dalam bisnis itu ya, baik bisnis offline atau bisnis online, tujuan marketingnya itu untuk mendatangkan traffic atau pengunjung sebanyak mungkin ke toko kita. Ya contohnya kita punya ruko gitu ya, punya kios jualan tas misalnya. Kalau nggak ada yang mengunjungi toko kita, siapa yang mau beli? Walaupun misalnya produknya bagus, produknya keren-keren, lalu tokonya pun didesain sedemikian rupa sehingga estetik keren gitu ya, nyaman, tapi kalau nggak ada yang mengunjungi kan percuma, jadi tidak akan ada yang beli ya. Nah, untuk di dunia online itu si traffic-nya ada 2 jenis, yaitu organic traffic dan paid traffic. Organic traffic ini traffic yang kita datangkan dengan cara gratis atau tidak berbayar. Nah, yang paid traffic ini traffic yang kita datangkan ke toko kita dengan cara berbayar atau menggunakan iklan ya istilahnya. Nah, untuk ketika awal saya berbisnis teijo.co pun saya menggunakan organic traffic ini. Jadi saya konten di Instagram, upload konten ya, upload konten sehari 3 kali. Kontennya tuh soft selling, jadi kita upload konten-konten tips-tips diet, lalu kita upload konten-konten tips kesehatan. Dan alhamdulillah dari situ karena kita rajin upload juga story, mulai banyak yang mengunjungi toko kita, follow toko kita gitu ya di Instagram. Nah, kita juga bisa memaksimalkan hashtag ya, riset hashtag. Sekarang ada Reels di Instagram. Nah, teman-teman bisa menggunakan Reels itu juga. Itu algoritmanya lagi naik sekarang di Instagram. Jadi teman-teman boleh coba bikin konten di Reels serajin mungkin. Nah, sekarang juga ada TikTok. Nah, itu TikTok sangat-sangat powerful untuk organic traffic ini ya. Jadi teman-teman bisa upload di jam-jam terbaik. Saya pernah belajar, jadi kita upload jam-jam 8 sampai jam 9 pagi, lalu jam 12 sampai jam 1 siang, dan kalau malam itu jam 7 sampai jam 9 malam. Itu jam-jam terbaik untuk upload di TikTok ya. Kita juga harus riset hashtag apa yang relevan dengan produk kita, lalu kita riset hashtag apa yang sedang booming saat ini, yang sering digunakan orang. Kita gunakan juga sound-nya yang sedang viral gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih belum punya budget yang lebih untuk beriklan, saya sarankan maksimalkan aja fitur-fitur yang sudah disediakan di masing-masing media sosial platform untuk mendatangkan organic traffic. Nah, kalau teman-teman punya rezeki lebih, punya modal lebih, bisa menggunakan paid traffic ini. Nah, ini memang sangat powerful kalau untuk scale up ya. Kalau untuk membesarkan bisnis, memang disarankan menggunakan paid traffic ini. Teman-teman bisa menggunakan Facebook, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya. Nah, dalam mindset berbisnis online ini, dari yang saya alami, kita jangan pernah berhenti belajar hal baru. Jadi, perkembangan dunia digital marketing ini sangat pesat. Kalau kita berhenti belajar 1 atau 2 bulan aja, itu ketinggalannya jauh banget. Jadi teman-teman bisa join grup-grup diskusi di Facebook, di Telegram, banyak kok. Jadi para advertiser atau expert digital marketing yang memang sudah expert gitu ya, sudah profesional. Beliau ingin sedekah ilmu dan menciptakan kolam gitu ya, bikin grup di Facebook atau di Telegram, teman-teman bisa nanya sama expert-expert di sana. Kalau punya kendala atau misalnya penasaran akan 1-2 hal. Jadi
teman-teman harus rajin-rajin juga ikutan seminar-seminar gratis. Dan kalau punya rezeki lebih, jangan pelit untuk ikutan seminar-seminar yang berbayar gitu ya. Kalau memang dirasa bermanfaat, jangan pelit-pelit, jangan takut-takut untuk mengeluarkan budget belajar apa? Digital marketing yang berbayar. Nah, selain belajar hal baru, kita juga harus praktekkan ilmu yang kita tahu. Itu soal berhasil atau gagal itu urusan lain. Karena kalau kita nggak praktek, kemungkinannya hanya satu, yaitu gagal. Kalau kita praktek, kita punya dua kemungkinan. Kita bisa berhasil atau gagal. Nah, jadi teman-teman nggak boleh takut untuk memulai, untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang teman-teman tahu, praktekin dulu aja. Nanti teman-teman bisa belajar learning by doing, ya, belajar dari pengalaman juga. Nah, selanjutnya tips untuk yang ingin memulai bisnis online. Yang pertama, kita harus temukan dulu produk yang winning. Lalu kita pahami siapa target market kita. Misalnya kita punya produk seperti saya ini ya, tijo.co untuk diet. Nah, kita harus riset dulu kira-kira siapa sih target market kita itu, jenis kelaminnya apa, lalu usianya berapa gitu. Dan kita harus menentukan juga platform yang pas dengan produk kita. Jadi kita maksimalkan di platform tersebut dulu, lalu bisa merembet ke platform yang lain. Contohnya, kalau kita jual tijo.co ini, calon konsumennya kebanyakan perempuan. Nah, lalu kisaran umur 27 ke atas gitu, karena kebanyakan yang sudah menikah itu berat badannya jadi bertambah ya, jadi gemuk-gemuk. Nah, lalu kita tentukan platform mana yang pas untuk produk kita. Kira-kira ibu-ibu pada main sosial media apa sih? Apakah mereka main Twitter? Apakah mereka main Instagram, kan kebanyakan gitu. Walaupun memang pasti ada yang main, tapi kita harus memaksimalkan di tempat yang memang berkumpul banyak gitu ya. Nah, biasanya kebanyakan ibu-ibu tuh main Facebook gitu. Sekarang mulai itu ibu-ibu pada main apa, TikTok juga. Teman-teman bisa maksimalkan sesuai dengan target market teman-teman, nanti produknya apa disesuaikan. Jadi jangan sampai jual produk untuk ibu-ibu tapi kita maksimalin di tempat yang salah gitu. Kayak misalnya di Instagram itu kan kebanyakan anak muda yang main Instagram itu. Lalu ya saya ingatkan lagi, kita harus terus belajar hal baru ya. Dan yang terakhir, kita puasa dahulu baru bersenang-senang kemudian. Saya juga waktu awal berbisnis itu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan tuh benar-benar nggak makan sama sekali hasil jualan tijo.co ini gitu. Jadi benar-benar puasa, lalu hasilnya tuh diputarkan lagi untuk modal, untuk belajar hal baru, ikutan apa course-course berbayar ya, belajar upgrade ilmu digital marketingnya, dan alhamdulillah gitu, perjuangan kita memperbuahkan hasil saat ini, alhamdulillah. Nah, ini karena alhamdulillah ya tijo.co ini menjadi produk terlaris nomor 1 di detox pelangsing di Shopee, dan ini apa saya bakal kasih beberapa tipsnya buat teman-teman. Yang pertama itu teman-teman perbaiki dulu judul produknya. Nah, jadi algoritma di Shopee itu judulnya kalau kita ketik teh diet detox pelangsing tijo.co, nah ketika orang cari teh diet itu produk kita akan muncul. Nah, kalau orang lain cari teh detox pelangsing, produk kita juga akan muncul. Kalau orang cari misalnya detox pelangsing tijo.co, produk kita juga akan muncul. Jadi kan kita dikasih 100 karakter ya maksimal oleh Shopee. Nah, kita gunakan semaksimal mungkin gitu, dihabisin aja 100 karakter itu. Kita masukin kata kunci yang potensial sebanyak mungkin. Nah, untuk mencari kata kuncinya kita bisa dengan cara, kan di kolom pencarian Shopee itu ada ya, kalau kita ketik misalnya kaos, nah nanti sama Shopee itu dikasih
akan merembet ke bawah saran-saran kata kunci lain, turunan dari kaos itu, kata kaos itu. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang disarankan oleh Shopee ini. Karena yang disarankan sama Shopee otomatis memang yang sering digunakan, dicari oleh para pengguna Shopee. Nah, yang kedua, kita harus perbaiki foto produknya. Jangan sampai foto produknya itu asal-asalan gitu ya, foto pakai HP aja, cekrek gitu, asal foto lalu diupload ke Shopee gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih lagi scroll, lagi cari sesuatu, lalu kan ketik kata kunci, kita scroll ada berbagai macam produk dari berbagai toko. Nah, yang pertama teman-teman lihat kan pasti itu foto produknya dulu, bukan harga, bukan judulnya gitu ya. Yang benar-benar kelihatan sama teman-teman tuh kan foto produk dulu. Jadi buatlah foto yang eye catching. Terus disarankan juga kita upload satu video gitu di tiap produknya untuk memaksimalkan traffic dari Shopee ini. Lalu yang ketiga, kita usahakan menggunakan harga coret. Nah, ini kan harganya 80.000 dicoret jadi 76.000. Nah, ini secara psikologi orang lain akan melihat bahwa produk kita ini murah, teman-teman. Oke, yang terakhir, datangkan traffic dari luar Shopee. Nah, ini yang saya lakukan sampai alhamdulillah menjadi produk terlaris nomor 1 di Shopee ini. Saya rajin mendatangkan traffic dari luar Shopee. Saya menggunakan teknik TikTok call marketing ya. Call marketing itu KOL, key of leader ya, atau biasa disebut influencer atau seleb-talk, selebgram gitu ya. Nah, kita endorse ke selebgram atau seleb TikTok. Nah, lalu diarahkan ke link Shopee kita ini. Alhamdulillah gitu ya. Dengan misalnya budget 1 juta juga udah luar biasa gitu. 1 juta untuk 1 bulan gitu udah luar biasa hasilnya. Tapi tetap aja kita harus meriset apakah si influencer ini cocok dengan produk kita atau tidak. Nah, kita juga bisa menggunakan Instagram, Facebook gitu ya. Kita share link toko kita di forum-forum jual beli di Facebook misalnya. Pokoknya kalau kita rajin mendatangkan traffic dari luar Shopee, si Shopee itu akan memberikan traffic lebih gitu. Jadi kita dideteksi sebagai penjual yang rajin mencari traffic dari luar. Nah, kita juga akan diberikan traffic lebih oleh Shopee. Jadi toko kita akan banyak yang mengunjungi. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir, saya ingin memberikan tips untuk teman-teman menemukan produk yang winning. Karena pasti banyak dari teman-teman yang bingung gitu, mau jualan online tapi jual produk apa ya gitu yang bakal laku di pasaran. Nah, kalau saya pribadi caranya itu seperti ini. Yang pertama, tentukan dulu target marketnya. Misalnya, saya mau jualan produk-produk yang dibutuhin sama perempuan usia menikah ke atas. Nah, perempuan misalnya usia menikah ke atas itu kan umur 27 tahun ke atas. Nah, kita lalu setelah tentukan target marketnya, kita temukan masalah dan berikan solusinya. Kita biasanya ibu-ibu yang setelah melahirkan itu masalahnya apa sih? Misalnya badannya gemuk gitu ya. Susah cari baju yang ukurannya pas karena badannya gemuk. Setelah melahirkan kan biasanya gemuk, lalu kita berilah solusinya. Karena mereka susah cari baju yang pas ukurannya, lalu kita jual baju ukuran oversize. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu kita sudah menentukan produknya, baju ukuran oversize untuk perempuan. Nah, lalu kita cari suppliernya yang terpercaya. Jadi kalau untuk awal start itu nggak usah dulu bikin brand sendiri, jadi kita jadi dropship atau reseller dulu aja. Kita bisa cari supplier di Shopee, kan terkenal murah-murah tuh. Jadi teman-teman bisa cari supplier-supplier yang terpercaya, yang produknya harganya murah. Nah, di Shopee pun cari suppliernya ada triknya. Kita cari supplier yang followersnya di atas 100.000,
Misalnya teman-teman cari kaos oversize, nah cari supplier yang followersnya tuh di atas 100.000, lalu penilaiannya di atas 4,5. Jadi jangan asal-asalan supplier juga, dilihat juga dari ulasannya, apakah mereka bermasalah dengan pengirimannya, lalu si foto dengan barang aslinya itu sesuai atau tidak. Nah, kita juga bisa cari produk-produk di Jack Mall. Teman-teman bisa cek nanti Jack Mall ini produk-produk hasil impor dan cenderung murah-murah. Banyak sabuk atau tas gitu ya, ikat pinggang, lalu jam tangan yang dijual di Shopee misalnya 80.000, di Jack Mall ini kita bisa dapetin dengan harga 30.000 aja. Nah, teman-teman boleh cek karena nggak banyak orang yang tahu ya Jack Mall ini. Teman-teman boleh cek untuk mencari supplier-supplier di Jack Mall. Dan yang terakhir, saya juga kadang suka cek di Lazada untuk jualan produk-produk Lazada. Caranya sama seperti di Shopee ya, triknya. Nah, setelah temukan produknya, suppliernya, kita temukan dulu atau ciptakan edit value-nya dalam produk kita. Jadi kita harus membuat alasan kenapa sih orang harus belanja produk ini di toko kita gitu. Karena kan pasti ya tijo.co juga pasti banyak orang lain yang ngejual pelangsing gitu ya. Kenapa sih mereka harus beli di toko kita, apalagi toko kita baru gitu ya, masih ngerintis, sedangkan istilahnya ya teh hijau juga, Sariwangi juga kan bikin teh hijau gitu. Kenapa mereka harus beli di toko kita? Nah, kita harus temukan edit value-nya ini atau ciptakan. Bisa dengan packaging-nya yang menarik gitu ya. Atau kita bisa dari promonya seperti beli satu gratis satu atau bonus beli teh hijau misalnya bonus masker gitu ya. Atau yang tadi nih kaos kita kemas sedemikian rupa pakai kardus kotak ya, box kotak, kita lipat gulung-gulung lalu ditali pakai misalnya tali goni itu, karung goni, kita pakai hiasan pakai kartu ucapan terima kasih telah belanja di toko kita, lalu ucapan penyemangat sama dia. Nah, insya Allah gitu, jika kita menemukan atau menciptakan value-value lebih di di produk kita ini, selain mudah menjualnya dan tingkat repeat ordernya pun akan besar gitu. Karena sesuai yang saya alami, alhamdulillah yang udah beli itu bisa sampai 10-12 kali beli produk kita, bukan karena dia nggak turun berat badannya, beli terus tuh karena dia merekomendasikan ke tetangganya, ke saudara-saudaranya, jadi mereka puas akan produk kita dan pelayanan kita. Keberanian yang akan membuka jalan, tapi konsistensilah yang akan menghasilkan. Bung Chandra. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kang Basir, luar biasa sekali. Saya sebenarnya sangat tertarik untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis dan bersama artis dan dapat giveaway ternyata ya luar biasa sekali ya. Memang alhamdulillah Kang. Udah jadi giveaway hunter dan kemudian sekarang switch jadi business owner ya. Khususnya untuk bisnis online. Luar biasa sekali nih teman-teman semua, dan ini mungkin jadi kesempatan luar biasa untuk teman-teman semua untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan bisnis online mungkin ya, Kang Basir ya. Iya. Oke, teman-teman silakan bagi yang ada yang ingin didiskusikan, mumpung ada Kang Basirnya, silakan gitu ya. Tapi sebelumnya boleh tanya dulu nggak nih, di sini udah punya bisnis kah atau sedang merintis kah? Atau seperti apa? Oh, ini dari Kang Sudan ya. Kang Sudan Bahaudin. Silakan Kang untuk. Oke, nuhun Mas Riko, izin bertanya kepada Mas Yasir. Mas Basir ya? Ya, enggak. Oke, jadi gini Mas, kebetulan saya masih mahasiswa, cuman alhamdulillah udah merintis juga ya bisnis sama senior terutama ya. Alhamdulillah. Itu ada konveksi kayak gitu, juga ada bisnis di bidang edukasi. Nah, saya tertarik nih Mas terkait bisnis yang di marketplace gitu Mas. Oke. Gitu, bisnis produk di marketplace, entah itu jadi dropship ataupun reseller kayak gitu. Nah, ada tips nggak sih Mas kira-kira memilih produk apa yang tepat kayak gitu untuk pemula, dan kira-kira gimana sih cara kita meriset pasar kayak gitu Mas? Mungkin itu aja dulu sih Mas.
Nuhun Mas. Siap. Jadi meriset produk dan meriset pasar ya. Gimana Kang Riko? Langsung dijawab atau gimana Kang? Oke, mungkin langsung dijawab aja mungkin ya, biar langsung nanti tanya jawab lagi mungkin kalau misalkan ada yang ini. Silakan Kang Basir. Atur nuhun sebelumnya Kang Suden. Siap. Ya, jazakumullah. Atur nuhun Kang Suden untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang saya lakukan itu untuk riset produk, saya lihat dari tren yang biasa kan di Shopee, di Lazada tuh suka dikasih tahu ya sama mereka produk-produk apa yang memang sedang laris. Nah, saya langsung bocorkan aja ya. Nah, saya kan udah riset bulan lalu dan insya Allah belum berubah ya trennya. Jadi produk-produk yang sedang laris di marketplace saat ini adalah produk-produk peralatan rumah tangga kan. Lalu produk-produk hobi, produk-produk otomotif dan produk kesehatan Kang. Jadi produk-produk itu yang memang sedang booming saat ini, terutama di Lazada, Shopee, karena saya mainnya di Lazada sama Shopee, Kang. Nah, untuk meriset produknya bisa dengan cara kita cari di Jack Mall atau di Shopee ya, seperti yang saya tadi sarankan. Kita search aja, kayak misalnya kalau produk-produk rumah tangga nih, Akang bisa search misalnya produk-produk yang unik ya Kang, yang seperti yang life hack gitu, gantungan unik yang dari Cina itu. Sekarang tuh yang lagi booming tuh yang seperti itu. Nah, kan kalau misalnya kita gantungan kunci misalnya, kita search akan ada toko ya, saran toko dari Shopee. Nah, Akang klik tokonya, lalu Akang bisa lihat itu ke bawah pasti banyak produk-produk yang unik dan yang terjualnya banyak. Kalau saya sih strateginya seperti ini, Kang. Karena sekarang juga saya menjadi dropshipper ya. Jadi saya riset produknya di Shopee, saya jual di Lazada. Nah, begitu juga misalnya kita riset di Jack Mall, kita jual di Shopee gitu. Jadi nggak akan berbentrokan dengan supplier aslinya. Itu bisa ngejawab pertanyaan, sudah menjawab pertanyaannya, Kang? Atau? Oke, baik. Mungkin itu Kang Basir. Mungkin itu Kang Suden berkaitan dengan riset produk ya. Sebenarnya harusnya ada materi khusus sih untuk riset produk di marketplace yang emang caranya lumayan luar biasa ya, Mas Basir ya. Iya. Oke. Ada lagi mungkin Mas Kang Suden yang ingin disampaikan? Ini sih Mas, kan kita misalkan udah ketemu barangnya nih Mas. Nah kan kita juga berarti kan kalau buat toko kan masih pemula nih Mas ya, masih belum ada yang beli. Nah itu gimana biar kita tokonya rame itu Mas. Nah next step-nya gitu Mas. Paling itu nuhun. Oke, siap. Nah, silakan kan seperti Kang Basir. Siap Kang Riko. Nah seperti yang tadi saya sarankan, kita perbaiki kata kuncinya, lalu kita perbaiki foto produknya Kang, dan bisa mencari traffic dari luar marketplace itu. Nah, jika ingin cepat naiknya produk ini, ya kita bisa juga fake order gitu ya. Kita order ke toko kita sendiri, lalu kita kasih ulasan untuk menambah social proof-nya, karena kalau misalnya kita belanja juga kan, kita nih sendiri belanja di marketplace, kita pasti melihat ulasan-ulasannya, kita melihat juga produk terjualnya. Jadi Akang bisa order ke toko Akang sendiri untuk menambah social proof gitu. Oke. Gitu mungkin Kang Suden. Ya, itu ya Kang Suden ya. Banyak Mas pertanyaannya. Siap. Sudah cukup. Siap. Masya Allah, luar biasa. Nanti mungkin Kang Suden kalau misalkan ingin ada lagi yang disampaikan atau ingin ditanyakan, boleh langsung kontak Kang Basir mungkin ya Kang ya, nanti di DM Instagram lebih detail lagi gitu di apa Instagramnya kan? Sharing. Basir 17 underscore. Oke, coba saya tuliskan ya. Basir 17 underscore. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kang Suden yang sudah menanyakan. Dan ini mungkin ada pertanyaan dari Teh Aida Mariatul Ulfa. Assalamualaikum Kang, izin bertanya, bagaimana menumbuhkan konsistensi berjualan? Ini lebih kepada banyak sih sebenarnya yang ingin bertanya tentang ini ya. Silakan mungkin Kang Basir
di Siap. Jazakumullah. Itu siapa ini Kang tadi? Teh Aida. Teh Oh, Aida. dari Teh Aida. Untuk pertanyaannya, kalau saya sendiri, yang pertama kita harus punya goals ya. Kita harus punya tujuan dulu. Saya sendiri punya goals bahwa di umur 27 tahun ke atas itu kita harus sudah mandiri. Lalu saya juga harus bisa membuat orang tua saya betul-betul sudah stop memikirkan dunia dan sudah fokus untuk mempersiapkan, ya istilahnya mempersiapkan kematian, karena memang kita itu pasti mati ya. Setiap manusia itu pasti mati. Jadi saya tidak ingin orang tua saya di akhir hidupnya gitu, di masa tuanya masih aja memikirkan hal-hal duniawi. Jadi ya saya kerja keras gitu, jualan konsisten, karena saya punya goals itu. Lalu saya memperbaiki circle saya sendiri gitu. Jadi saya berteman sekarang dengan orang-orang yang memang berjualan online gitu ya, seperti Kang Riko berbisnis gitu. Jadi ketika kita jenuh gitu, karena pasti ada jenuh. Saya juga sama, ada rasa jenuh gitu ya, bosan, monoton gitu. Jadi kita ngobrol, sharing-sharing gitu, punya insight baru gitu, saling semangatin, masuk-masuk forum, lalu perbaiki circle sih, lalu apalagi ya? Kalau saya sendiri coba-coba hal baru juga, kayak misalnya jualan produk yang lain gitu kan, jadi ada tantangan baru lagi. Nah itu insya Allah akan membuat kita konsisten dalam berjualan ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Atau non pisan Kang Basir jadi mengingatkan kepada kita juga terkhususnya untuk Teh Aida ya, menanyakan tentang menumbuhkan konsistensi. Kalau saya tadi boleh simpulkan, sebenarnya adalah big why-nya gitu. Why-nya tuh apa gitu? Kenapa kita bisnis gitu? Tadi mungkin Mas Basir adalah ingin mandiri secara finansial dan ingin bantu keluarga gitu, dan mudah-mudahan juga di sini kita punya semangat yang sama, kita punya visi yang sama untuk sama-sama bagaimana caranya kita bisa mandiri, bukan cuma kita gitu, tapi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita juga ikut bertumbuh gitu ya, Kang Basir ya. Betul, Masya Kang. Allah, luar biasa. Dan tadi sih mungkin circle ya, dan Iya. mungkin salah satu alasan teman-teman kenapa hadir pada malam ini juga diarahkan oleh Allah untuk memang terus produktif gitu. Karena kan sebenarnya kan untuk saat ini masih banyak banget itu webinar-webinar online seperti ini gitu. Dan kita ada opsi untuk tidak ikut. Tapi ketika kita datang gitu hanya sekadar mendengarkan, ternyata memang udah ditentukan gitu jalannya untuk mendengarkan Kang Basir gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin Teh Aida, dan ini sebelumnya terima kasih banyak Teh Aida atas pertanyaannya. Ini ada dari nih Kang Basir, ada lagi dari Teh Sarah. Teh Sarah. Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmunya Kang Basir. Ingin bertanya, seberpengaruh apa penggunaan free ongkir di Shopee? Nah, silakan Kang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Teh Sarah atas pertanyaannya. Menurut pengalaman saya pribadi, sangat berpengaruh ya, karena ya kalau kita pribadi pun gitu ya, kalau belanja online dapat free ongkir, pasti senang banget. Jadi tingkat konversinya, tingkat kemungkinan mereka check out-nya itu memang jauh lebih besar kalau ada free ongkir. Jadi kita bisa memanfaatkan event seperti 11-11 itu ya, 99, karena tiap bulan juga ada event 88 seperti itu. Nah, di saat seperti itu kita maksimalkan maksimalkan promosi produk kita agar di event tersebut produk kita terjual banyak. Nah, kemarin pun saya 88 ini alhamdulillah naik 300% penjualan di Shopee, karena memang ada free ongkir itu, lalu saya juga spend uang yang lebih banyak untuk beriklan mencari traffic dari luar Shopee gitu, Teh Sarah. Jadi memang sangat berpengaruh, tapi jangan juga istilahnya kita
menyiksa diri sendiri gitu ya. Kita kasih, kan ada juga ya fitur free ongkir dari sellernya sendiri. Jangan kita misalnya profitnya jadi tipis banget gara-gara kita menggunakan fitur free ongkir ini. Gitu. Jadi gunakan aja fitur free ongkir yang disediakan oleh Shopee yang mereka cover gitu free ongkirnya. Gitu teh. Oke, baik Kang Basir. Hatur nuhun itu mungkin untuk fitur free ongkir ya. Teh Sarah, mudah-mudahan tercerahkan. Jadi maksimalkan aja ya. Soalnya saya juga sebagai user ya, salah satu usernya Shopee juga, kita pencari free ongkir gitu loh. Betul kan? Sederhananya adalah ketika kita, ini ngaruh nggak sih? Kita pakai ke kita dulu gitu, ke diri kita dulu gitu. Ngaruh nggak nih? Oh ternyata ngaruh gitu. Kita pengen nggak? Gitu. Kita mau nggak gitu? Iya. Berbeda sekali, Kang Basir hatur nuhun. Teh Sarah juga. Terima kasih Teh Sarah. Banyak. Ini Teh Aida tadi. Jazakallah hatur nuhun ilmunya Kang Basir. Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan mungkin atau ingin disampaikan, entah itu dari bisnisnya yang sedang dibikin sekarang atau yang baru memulai mungkin ya. Silakan teman-teman. Mumpung masih ada kesempatan nih bertanya sama Kang Basir. Boleh langsung open mic. Oh ini ada nih di chat. Oke, ini dari Kang Anugrah Setiawan. Assalamualaikum Kang. Apa yang membuat strategi kita tetap konsisten agar tidak terjadi kebosanan dalam penjualan produk? Oke, ini mungkin agak-agak mirip yang tadi ya, tapi lebih kepada strateginya gimana gitu untuk Anda. Silakan. Oke, Kang Anugrah. Waalaikumsalam Kang Anugrah, jazakumullah pertanyaannya. Strategi yang biasa digunakan biar kita konsisten dan tidak bosan ya. Kita, kalau saya sendiri selalu belajar hal baru itu betul-betul terus merefresh kalau kita bosan ketika belajar hal baru tuh kita kan jadi penasaran nih buat praktekin hal baru ini. Kayak kemarin gitu saya baru belajar TikTok Ads. Nah, misalnya lagi jenuh gitu. Kita udah tahu nih TikTok Ads, jadi penasaran juga buat praktek gitu Kang. Jadi kalau saya sendiri belajar hal baru gitu ya, tanya-tanya sama teman, sama expert yang ada di grup gitu. Ketika dapat insight baru itu timbul semangat baru gitu. Apalagi kalau di grup-grup forum-forum para pengiklan ya, advertiser itu kalau ada orang yang pamer iklannya murah gitu atau mereka terjual produk per hari 1.000 gitu, wah itu serasa kebakar gitu semangat kita tuh. Jadi alhamdulillah sih kalau misalnya circle kita ya kembali lagi kalau circle kita memang sehat, circle kita memang tepat gitu ya, kebosanan itu bisa kita atasi sendiri Kang. Itu kembali ya. Oke, baik. Terima kasih, Kang Basir. Begitu mungkin Kang Anugrah ya. Tadi sebenarnya titik poin yang ingin disampaikan Kang Basir adalah lebih kepada circle tadi ya, Kang ya. Iya, Kang. Circle-nya diperbaiki dan kemudian ini juga salah satu jalan gitu. Kang Basir juga sedang bikin kolam-kolam baru ya Kang ya untuk bisa kita saling sharing terutama digital marketing. Mungkin nanti info selengkapnya Kang Basir juga ada Telegram kalau nggak salah kayak ada kolom. Iya, ada kolam-kolam grup yang ingin belajar digital marketing. Termasuk kemarin kita belajar TikTok ya, Kang ya. Betul. Mendapatkan 10.000 followers dalam 1 minggu ya, Kang ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah nanti ingin tahu dan ingin join ke grupnya, grup Telegram Kang Basir, nanti boleh tadi follow dulu Instagramnya Kang Basir di @basir17_ Oke, tadi ada di kolom chat. Oke, begitu Kang Anugrah. Ini ada lagi Kang. Luar biasa nih. Semakin kalau di trigger tuh semakin keluar pertanyaan. Memang seperti itu. Iya, Kang. Oke, dari Teh Sarah lagi nih Kang. Baik Kang, jazakallah atas jawabannya. Mau tanya lagi Kang, kalau sepengalaman Akang, lebih menarik mana? Harga kita lebih murah dari kompetitor tanpa free ongkir, atau
harga lebih mahal tapi dengan free ongkir? Kalau saya pilih yang nomor 2, Teh Sarah. Karena istilahnya saya selalu berprinsip seperti ini ya, yang diajarkan Kang Riko, yang diajarkan mentor-mentor saya yang lain, kalau kita bisa jual mahal, kenapa kita harus jual murah? Gitu. Kalau produk kita punya value yang betul-betul berbobot gitu ya, banyak value-nya. Nah, kita bisa jual dengan harga yang mahal. Nah, sama juga saya ini di tijo.co ini saya menggunakan strategi harganya di up. Harusnya kan 80.000 di Shopee itu ya. Kalau saya jual di Facebook itu saya up jadi 100.000, lalu saya kasih gratis ongkir sampai 20.000. Itu strategi saya di Facebook, Teh Sarah. Jadi bagus ini pertanyaannya, Teh Sarah. Saya pakai cara yang nomor 2. Jadi harganya lebih mahal, di up harganya, lalu saya kasih free ongkir sampai 20.000. Masya Allah, ini dibocorin semua nih strategi-strateginya Kang Basir nih. Ini boleh diterapkan. Jadi bila diterapkan dalam segi bisnis manapun itu nggak harus TI jauh, tapi mungkin juga teman-teman nanti Teh Sarah juga apabila ada bisnisnya gitu boleh untuk dicoba gitu. Seperti itu mungkin Teh Sarah, hatur nuhun juga Kang Basir. Sami-sami. Oke. Ini ada lagi nih Kang dari Teh Nurul Sulasmiyat nih yang Teh Nurul. Teh Nurul ya. Assalamualaikum, izin mau bertanya. Saya ingin berjualan online, tapi kadang bingung strateginya mulai dari mana. Apakah ada rekomendasi produk? Apakah kita harus stok barang di rumah? Terima kasih atas kesempatan serta ilmunya. Silakan Kang. Oke, Teh Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Teh. Jadi sebetulnya kita itu nggak harus stok barang, ya nggak harus modal banyak untuk bisnis online ini. Saya jujur sekarang lagi ngerintis jualan online ya, fokus di Lazada, ngejual produk-produk orang lain dari Shopee gitu. Jadi toko orang lain di Shopee, saya jual di Lazada. Nah, saya juga nggak stok barang. Kalau misalnya ada yang order di toko saya di Lazada, baru saya orderin ke Shopee gitu. Bisa juga Teteh lakukan sebaliknya, atau misalnya Teteh cari supplier di tempat lain, ada tetangga Teteh yang punya misalnya pengrajin tas gitu atau pengrajin sepatu, saya bisa foto gitu ya, minta fotonya dan izin nggak stok barang dulu, nanti kalau ada orderan baru saya beli gitu. Karena nggak harus stok barang juga Teh, kita ada sistem dropship ya sekarang itu. Oh iya, betul. Baik, Kang Basir, itu mungkin ini ada pertanyaan juga tadi dari kita Nurulnya adalah apakah ada rekomendasi produk gitu, atau mungkin TIJ-nya apakah boleh bantu dijualkan mungkin ya bahasanya mungkin, atau seperti apa? Kang. Siap. Nah, untuk rekomendasi produk seperti yang saya tadi sampaikan ke Kang Suden ya, bahwa produk yang lagi booming sekarang itu produk alat rumah tangga, produk otomotif, Kang, lalu produk kesehatan ya, sama produk apa tadi itu? Hobi. Nah, seperti hobi-hobi ya, olahraga gitu. Nah, itu produk-produk yang lagi booming Teh Nurul ya. Iya, betul. Nanti Teh Nurul bisa coba jual produk-produk yang hasil riset saya tadi. Insya Allah kalau misalnya dapat supplier yang pas gitu ya, Teh Nurul juga konsisten, semangat buat jualan online-nya, pasti cepat atau lambat akan menghasilkan. Amin. Kunci utamanya itu Kang, kalau jualan online kita harus dapetin dulu orderan pertama sih Kang, pecah telur gitu ya. Betul. Pecah telur gitu harus pasti itu semangatnya meningkat jadi lebih betul. Kalau ada tuh ini mungkin tambahan sedikit ya, kalau kata mentor saya itu lebih mudah untuk dapatkan 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar gitu daripada untuk dapatkan 1 miliar pertama. Betul kan. Jadi mungkin kalau misalkan kita step by step, mungkin kita untuk dapat 10 juta pertama dulu nih, itu emang kadang susah tuh untuk dapat 10 juta pertama. Tapi ketika udah dapat 10 juta pertama, untuk dapat 20 juta, 40 juta, ke 50 juta tuh lebih mudah sebenarnya. Betul Kang. Dan itu memang berangkat dari mindset sih. Memang. Seperti itu. Siap. Mantap Kang. Itu mungkin Teh Nurul dan Teh Sarah. Ada lagi mungkin yang ingin
tanyakan nih selagi mumpung ada Kang Basir. Sama-sama. Ya, atur nuhun, terima kasih banyak. Dan mungkin juga teman-teman ketika pun nanti ada ada request gitu, jadi nanti Kang minta tahu lebih detail nih, minta diajarin misalkan Facebook advertiser atau cara mendapatkan followers tadi kita spill cara mendapatkan followers di TikTok tuh, karena memang TikTok menjadi salah satu platform yang besar banget sekarang gitu. Betul, Dan kemudian banyak banget kompetitornya kan, ada Instagram bikin reels, ada YouTube bikin story gitu-gitu segala macam. Karena memang winning gitu di TikTok. Betul, Gede gitu kreator-kreator segala macam. Nanti boleh request ke admin Yayasan Amirul Ummah untuk request bahasannya. Insya Allah Kang Basir juga bila ada kesempatan ya Kang, nanti boleh lagi tuh untuk hadir dan sedekah ilmu ya kepada teman-teman semua gitu. Siap banget Kang, siap banget. Insya Allah. Ada lagi teman-teman semuanya? Apakah sudah cukup? Oh, ada lagi nih dari Kang Ramadan. Kang Ramadan Dwi Saputro. Assalamualaikum Mas, izin bertanya. Semisal memulai bisnis jualan di Instagram, lebih bagus sistem organik followers dari teman sekitar atau adain giveaway gitu ya Mas untuk mendapatkan engagement rate? Oh, oke. Sistemnya itu apakah organik, apakah perlu adanya giveaway gitu? Oke. Waalaikumsalam Kang Ramadan, Mas Ramadan, jazakumullah pertanyaannya. Nah, menurut pengalaman saya pribadi ya, kalau kita cari followers atau traffic dari giveaway, mengadakan giveaway itu cenderung tidak tertarget, Kang. Jadi kalau misalnya kita jualan, ya saya ini jualan tehijo.co nih, lalu saya mengadakan giveaway kerjasama misalnya sama selebgram gitu ya. Nah, nanti para followersnya itu kan di giveaway itu syaratnya memfollow akun tehijo.co gitu ya. Nah, nanti followersnya itu mereka yang hanya cari giveaway aja, bukan orang yang benar-benar tertarik sama konten atau produk kita, Kang. Jadi kalau misalnya Akang punya budget gitu ya untuk mengadakan giveaway, saya sarankan mending endorse produk Akang ke selebgram atau selebtalk, lalu bisa juga Akang menggunakan iklan berbayar ya, Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Kalau punya budget lebih powerful menggunakan strategi iklan daripada mengadakan giveaway untuk mendatangkan followers gitu, Kang. Oke, baik Kang Basir. Seperti itu Kang Ramadan, Mas Ramadan. Jadi lebih prepare kalau Kang Basir lebih prepare untuk tidak menggunakan giveaway ya, karena followersnya tidak tertarget. Betul. Hanya ramai aja gitu berarti Mas. Iya. Banyak cari gratisan aja, Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Basir. Oh, ini ada lagi nih. Sama-sama Kang Ramadan. Teh Arini atau Kang Arini? Teh Arini, Mbak Arini. Assalamualaikum Kang, kami minta tips dong selain dari motivasi duniawi. Ada nggak tips khusus dari Akang sendiri dalam menjalani bisnis sendiri? Bisnis selama ini, misalkan sholat hajur atau doa tertentu yang ditanamkan agar bisnis selalu lancar. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam. Saya izin jawab ya Kang Riko. Ya, Waalaikumsalam Teh Arini. Jazakumullah pertanyaannya. Waduh, kalau itu takutnya gimana ya? Tiap orang pasti berbeda-beda ya. Tapi kalau saya sendiri ya sholat duha gitu, atau misalnya saya itu sebelum tidur selalu merutinkan baca ayat kursi, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya Al-Fatihah sebelum tidur itu, lalu berdoa semoga diberikan rezeki yang berkah gitu ya, dan banyak orang yang bisa mendapat manfaat dari rezeki yang dititipkan sama kita gitu. Jadi jangan hanya berpikir untuk kemajuan duniawi kita sendiri gitu ya, mencari berkah untuk orang lain juga. Nah, nanti kalau misalnya Teh hari ini udah tahu banyak hal tentang dunia digital marketing, Teh hari ini bisa sharing-sharing sama orang lain gitu, membantu orang lain juga, insya Allah akan nambah keberkahan ya. Amin. Seperti itu sih Teh.
Ini mungkin saya spill ya, mungkin Kang Basir sendiri adalah orang yang sangat-sangat baik gitu. Emang sering bantu orang. Itu sih sebenarnya itu mungkin jadi salah satu, saya sering dengar bahwasannya ketika kita membantu urusan orang lain, itu membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah dengan cara-cara yang memang romantis gitu, dan yang tidak pernah kita duga. Itu mungkin jadi salah satu apa ya, salah satu jalan itu, cara dari Kang Basir gitu, karena memang baik gitu. Baik Amin, amin. Aduh. terus orang-orang di sekitarnya. Amin. Terima kasih banyak Kang Basir, terima kasih banyak juga Mbak Arini. Terima kasih Mbak Arini. Ya. Ada lagi dari teman-teman sebelum mungkin kita tutup kali ya, udah akan jam 9 ini sepertinya. Dan insya Allah, oh ya, dan tadi ya jangan lupa teman-teman kalau misalkan masih ingin ikutan tadi ya giveaway gitu dari Kang Basir yang memang master di giveaway gitu, master mendapatkan giveaway. Insya Allah nanti akan ada hadiah menarik berupa paket teijo.co, ada sampo, saffron ya, masker, juga ya. ada masker, dan insya Allah juga ada uang tunai Rp100.000 per orang untuk 3 orang ya, Kang ya? Iya betul Kang. Oke. Dan caranya sangat mudah sekali, bisa di scroll tadi teman-teman di atas, ada nanti boleh di screenshot atau misalkan di foto berkaitan dengan webinar atau Will Talk malam ini, kemudian nanti dibikinkan story di Instagram, jangan lupa tag @amirulumah.idn dan @teijo.co. Nah, itu oleh tim admin. Terima kasih Kang. Kalau mau ada yang tanya giveaway juga boleh nih Kang, terakhiran. Oh ya, silakan. Gimana? Takutnya ada yang penasaran gitu, mau coba. Boleh kalau misalnya. Kalau misalkan ada yang ingin mencoba untuk bisa mendapatkan giveaway mungkin Kang ya. Iya. Insya Allah Kang Basir akan memberikan tips-tipsnya gimana cara mendapatkan giveaway. Motor mungkin ya, tadi lebih sekali motor tuh bukan cuma 1-2 tapi berapa 3 ya. Alhamdulillah Kang. Terima kasih banyak Kang ilmu dan pengalamannya, semoga bisnisnya bukan hanya dihitung lancar di dunia saja tapi di akhirat. Amin. Juga mungkin ini doa juga kepada kita semua yang sedang merintis usaha, yang mungkin sekarang sedang akan mulai, semoga terus bertumbuh. Amin. Secara omset, semoga terus bertambah juga secara keberkahan. Amin. Dan insya Allah juga bukan cuma kita gitu, juga bukan cuma untuk mengkayakan diri, tapi juga kita bersama-sama gitu mengkayakan teman-teman di sekitar kita. Iya, betul. Maju bareng-bareng ya Kang ya. Insya Allah. Tadi sekali lagi kalau misalkan ada yang tanya-tanya lagi ke Kang Basir, boleh langsung ke Instagramnya, DM beliau di @Basir. 17. Saya tuh udah ketik tadi saya. Basir ini agak susah tulisannya. Mohon maaf nih. Sekali lagi nih. Basir 17_. Ini. Oke. Sepertinya tidak ada lagi. Ya. Atau masih ada lagi? Ya, betul. Di post di story, di Instagram story teman-teman semua. Jangan lupa follow dulu. Dan jangan lupa tidak digembok ya. Follow @amirulumah.idn dan follow teijo.co. Baik, mungkin itu aja karena sudah jam 9 Kang. Siap, boleh mungkin Kang sampaikan nasihat mungkin kepada kita semua. Sepertinya nasihat kepada kita semua agar tetap konsisten gitu dengan apa yang ingin kita kejar gitu. Mungkin boleh dari Kang Basir, silakan. Jazakumullah Kang. Ya, buat teman-teman ya, ini jadi semoga dengan diadakannya webinar ini kita bisa sama-sama maju bareng ya. Kita berikhtiar dengan jalan dari dunia online digital. Semoga teman-teman bisa segera mendapatkan penghasilan dari dunia online ini. Ya, kuncinya itu satu, kita belajar terus, lalu dipraktekkan dan perbaiki circle-nya. Kita masuk forum-forum di Telegram, di Facebook,
Lalu kalau ada seminar-seminar, ya rajin-rajin ikutan. Saya pun seperti itu. Dan insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jazakumullah untuk Yayasan Amirul Ummah Indonesia atas kesempatannya. Saya bisa sharing di sini dan teman-teman yang hadir malam ini. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kita dan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Basir atas ilmu yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Insya Allah link rekamannya akan segera dikirimkan agar teman-teman bisa mengulang lagi, dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti mungkin boleh langsung diskusi sama Kang Basir di @bashir_17_. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Kita tutup pertemuan malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya Riko Aditya, apabila masih ada kekeliruan ataupun kesalahan dari kami atas nama panitia dari Yayasan Amirul Ummah Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mas. Jazakallah khair, Kang. Jazakumullah semuanya. Ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, saya izin pamit ya Kang ya semuanya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.